Rumah Tuhan, rumah kita. Mari kita kobarkan semangat untuk menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat, serta menjadikan GKT Banyuwangi sebagai komunitas rohani di mana saling menguatkan dan menumbuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat teduh kita hari ini dari Yeremia 14 ayat 1-22. Yeremia 14 ayat 1-22 ini mengisahkan mengenai penghukuman Tuhan terhadap umatnya, yaitu bangsa Yehuda dengan cara kemarau yang dahsyat. Ketika saya membaca mengenai penghukuman Allah dengan kemarau yang dahsyat ini, artinya terjadi kekeringan di bagian ini, di perikop ini. Rupanya bukan kali pertama penghukuman Tuhan dengan cara kemarau yang panjang dan dahsyat. Sebab di zaman Nabi Elia yang dicatat dalam 1 Raja-Raja 17 itu sudah terjadi. Bahkan kalau ditelusuri lebih jauh, sebelum terjadi kekeringan atau kemarau yang panjang di zaman Elia, bahkan di zaman Nabi Yeremia ini, ternyata Tuhan Allah sudah pernah menyampaikan firman-Nya kepada generasi yang baru yang masuk tanah perjanjian, bahwa Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan. Nah, ini sudah disebut duluan, jauh sebelum terjadi hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa apabila umatnya berpaling kepada Allah lain. Entah karena tidak ada yang mengingatkan atau memang tegar tengkuk, maka umat Allah mengalami kembali kemarau yang sangat dahsyat di zaman Nabi Yeremia. Sampai-sampai dituliskan begini, pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab tiada hujan di negeri. Para petani merasa kecewa dan menyelubungi muka mereka. Jadi rupanya dengan kekeringan, yaitu kemarau yang sangat dahsyat ini, yang disebabkan oleh karena dosa-dosa umat, yang oleh sang nabi diakui begini di hadapan Allah. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan demi nama-Mu. Betapa banyak kemurtatan kami kepadamu, kami telah berdosa. Ya, umat Allah telah berdosa, telah murtad di hadapan Allahnya. Dan Allah menghukumnya dengan cara kemarau yang dahsyat. Saking dahsyatnya, saking beratnya penghukuman ini, sang nabi berdoa kepada Allah. Di antara doa-doanya dituliskan begini, ya Tuhan, kami menyadari kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa terhadap-Mu. Janganlah Engkau menolak kami demi nama-Mu, dan janganlah Engkau menghinakan takhta kemuliaan-Mu. Ingatlah akan perjanjian-Mu dengan kami, dan janganlah membatalkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah memakai cara-cara yang seharusnya dapat dipahami oleh semua orang, yaitu kemarau yang dahsyat berkaitan dengan penghukuman atas umatnya. Kehidupan akan berubah berganti sengsara. Dampak kekeringan itu akan sangat luas. Dan bukan hanya umat saja yang mengalami, tetapi orang yang tinggal dalam wilayah yang sama akan mengalami juga. Termasuk Nabi Yeremia sendiri juga mengalami. Apa yang dapat kita perbuat? Yaitu hanya satu, bertobat. Pekalah terhadap cara Allah dalam menyatakan penghukumannya, apalagi sudah dituliskan dalam kitab sucinya. Selain itu, seperti yang dilakukan Nabi Yeremia, mohonlah ampunan dari Allah, mohonlah belas kasihan dari Allah. Selamat ulang tahun Siswanto Budi atau Wencong, Ibu Esti Listianingrum. Tuhan Yesus memberkatimu.